Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Fitriani dengan NIM 21004143 dari Prodi Teknologi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan business plan cek pelangi dadar gulung. Peluang bisnis atau berwirausaha di bidang makanan sangat luas, karena setiap orang memiliki makanan yang wajib dimiliki. Pengusaha harus cerdas dan kreatif dan mendirikan usaha pengelolaan makanan. Karena di usia sekarang ini, semakin kreatif orang dalam suatu bisnis, maka semakin menarik konsumen untuk mencoba produk kuliner. Dadar gulung merupakan salah satu makanan pengantar masyarakat Indonesia di pagi hari. Siapa yang tidak tahu kue sederhana dengan isian kelapa yang cocok ditemani dengan secangkir kopi hangat. Namun, pada saat ini, kue dadar tersebut sudah mulai menghilang di muka bumi karena seiring banyak makanan yang menggantikan kue tersebut. Materi selanjutnya yaitu visi dan misi. Visinya yaitu menciptakan produk makanan sederhana dan berkualitas yang diminati atau diapresiasikan masyarakat dengan mengedepankan tampilan yang unik dan menarik. Sedangkan misinya yaitu, 1. Terus melakukan inovasi-inovasi agar selalu menarik minat beli. Yang kedua, menyediakan layanan bagi konsumen yang ingin memberikan saran. Yang ketiga, selalu membuat kesan yang baik kepada setiap pelanggan yang membeli. Yang keempat, menjaga kualitas produk agar menjadi produk yang berkualitas. Materi selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Yang pertama, mahasiswa lebih kreatif dan inovatif dalam berwirausaha. Yang kedua, melatih mahasiswa menjadi wirausaha yang baik. Yang ketiga, menyelesaikan tugas mata kuliah kewirausahaan. Yang keempat, menambah pengalaman dan pengetahuan tentang kewirausahaan. Konsep usaha. Pelangi dadar gulung adalah sajian kue unik di antara sajian kue lainnya, karena bentuknya yang unik dan menarik, serta pilihan rasa atau isian yang dipilih. Warna kue dadar gulung ini tersedia dalam warna natural antara lain pandan, pink, yellow, orange, dan lain sebagainya. Namun, dicampur dengan pewarna makanan ketika pilihan rasa memberi warna pastel. Dengan pilihan warna dan rasa, kue dadar gulung ini memudahkan konsumen untuk mencicipi semua varian rasa. Berikutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. A. Aspek pemasar. 1. Gambaran umum pasar dan sasaran. Usaha dadar pelangi ini merupakan usaha kecil-kecilan yang dimulai dari nol. Jika bisnis ini berhasil atau berhasil, tujuannya ditetapkan dapat tercapai, pemilik akan membuat cabang untuk memperluas bisnis ini. Yang kedua, jenis produk yang dipasarkan. Dengan menggunakan bahan alami, telur dadar gulung ini bisa dinikmati oleh pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, dan ibu rumah tangga. Yang ketiga, pesaing. Pedagang kaki lima, kue, dan pancake yang disimpan di beberapa konter. Meski dadar gulung kini perlahan menghilang, namun pesaing tidak terlalu berpengaruh terhadap penjualan dadar gulung. Yang keempat, sasaran pembeli. Pelangi dadar gulung ini dirancang untuk mereka yang menyukai kue ringan di pagi hari atau kue tambahan untuk perayaan semua kelas, termasuk pelajar, pekerja kantoran, pelajar, dan ibu rumah tangga. Yang B, aspek pemasaran. Yang pertama, promosi. Promosi dilakukan dengan menyebarkan brosur di tempat-tempat umum dan media sosial seperti Facebook dan lain-lain. Yang kedua, pengembangan pasar. Setelah percobaan pertama yang berhasil, saya akan berusaha membuka cabang pelangi dadar gulung, baik di dalam maupun di luar kota, agar konsumen dapat lebih menghargai keunikan dan cita rasa makanan ini. Yang ketiga, langkah-langkah pasar. Kami akan mencoba untuk mendiskon pelanggan terlebih dahulu dan menjaga rasa yang kami miliki tanpa mengubah untuk sesuatu yang lebih buruk. Selanjutnya yaitu analisa 3P. P yang pertama yaitu produk. Dadar gulung pelangi ini adalah makanan pembuka atau dessert bagi mereka yang menyukai makanan pembuka khas Indonesia. P yang kedua yaitu harga jual. Harga jual produk pelangi dadar gulung disesuaikan dengan harga para pesaing, yakni seharga 3.500 untuk satu buah dadar gulung.
Untuk satu porsi bentuk pelangi dengan warna merah, kuning, hijau, dan biru dikenakan harga satu porsinya 13.000. P yang ketiga yaitu promosi. Sebagai bagian dari promosi dadar gulung, Anda akan menerima diskon pada bulan pertama dari pembelian. Promosi kami adalah mendistribusikan brosur di tempat-tempat ramai dan mendistribusikannya di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. Berikutnya yaitu aspek produksi. Yang pertama, deskripsi produk. Pelangi dadar gulung merupakan produk kue sederhana yang sering dijumpai masyarakat. Namun, pada saat ini, kue tersebut sudah mulai perlahan-lahan menghilang di pasaran. Dengan warna dadar gulung yang beragam, seperti warna hijau yang berasal dari daun sugi atau daun pandan, warna kuning dengan campuran buah jeruk, warna merah dengan campuran buah stroberi, dan warna lainnya. Dihidangkan selagi hangat bersama cangkir kopi atau satu gelas jus buah membuat pelangi dadar gulung menjadi sasaran dessert atau makanan pengantar yang pas untuk disantap. Selanjutnya yaitu jenis produk. Jenis produk yang ada pada pelangi dadar gulung terdiri dari satu dadar gulung atau satu paket pelangi yang terdiri dari warna-warna pelangi seperti merah, kuning, hijau, biru. Atau konsumen bisa memesan paket warna pastel. Jika konsumen ingin memilih tambahan menu di luar paket, maka ada tambahan jenis menu yaitu satu kue cubit pelangi, yang kedua pelangi dingin atau es krim, yang ketiga pancake pelangi. Berikutnya yaitu kualitas produk. Kualitas produk yang kami tawarkan sangat tinggi karena bahan yang digunakan alami dan tidak mengandung bahan pengawet. Berikutnya yaitu komposisi produk. Komposisi dari pelangi dadar gulung adalah yang pertama tepung terigu, yang kedua garam, yang ketiga tepung kanji, yang keempat santan, yang kelima telur, yang keenam minyak, yang ketujuh air, 8 daun pandan, ke-9 stroberi, ke-10 pasta jeruk, dan lain-lain. Untuk isian dadar gulung ini biasanya ada keju, coklat, coklat putih, mises, kismis, dan aneka buah-buahan lainnya. Berikutnya yaitu proses pembuatan cake dadar gulung. Yang pertama, campurkan tepung terigu dengan telur, tepung kanji, pasta pandan, serta garam dan aduk hingga semua bahan tercampur merata. Yang kedua, siapkan campuran isi dadar gulung sesuai selera. Misalnya, isi kombinasi coklat dengan coklat putih lalu dicampur dengan keju. Hal yang dilakukan ialah panaskan kedua coklat tersebut secara terpisah, lalu setelah cair dan sedikit mendingin, masukkan ke dalam plastik. Jika adonan kulit telah selesai, baru ujung plastik tersebut digunting sedikit untuk memudahkan menghiasi dadar gulung tersebut. Langkah yang ketiga yaitu tuangkan santan dan air perasan dari daun suji pada adonan, sedikit demi sedikit. Yang keempat, panaskan wajan dan olesi dengan minyak goreng. Setelah itu, tuang adonan di atas wajan yang panas. Buatlah dadar gulung hingga adonan matang dan menipis. Yang kelima, gulung salah satu lembar adonan, kulitnya pada adonan isian dan gulung dengan baik sehingga kulit dadar gulung tidak robek. Lipat bagian ujungnya sampai rapi dan dadar gulung isi keju pun siap untuk disajikan. Berikutnya yaitu pengemasan produk. Saat konsumen memesan makanan, pancake roll ini dihias dengan rainbow, menggunakan karton untuk melindungi pancake dan membuatnya tetap cantik. Sementara itu, bisa menggunakan piring saji untuk memenuhi pesanan secara langsung. Produk gambaran pancake gulung ini contohnya seperti yang tertera pada gambar. Selanjutnya yaitu aspek keuangan. Yang pertama, kebutuhan modal untuk memulai usaha. Modal awal yang dibutuhkan untuk memulai usaha adalah 2.950.000 dana. Tersebut digunakan untuk kebutuhan biaya produksi awal. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha pelangi dadar gulung adalah sebesar biaya peralatan, tambah biaya bahan baku, tambah biaya operasional, yaitu sekitar 6.149.000. Total biayanya, biaya investasi biasanya 2.369.000 per tahun. Biaya produksi, biaya operasional, biaya penyusutan. Selanjutnya harga pokok produksi.
Biaya tetap tambah biaya operasional biasanya sekitar 213 per tahun. Biaya tetap dan biaya produksi diperkirakan 10.500. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan jaga saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.